Chapter 187. Juga, grup Yuanshan perlahan-lahan mulai bersemangat untuk merayakan kematian Zuo Fan. Sementara itu, tetua kelima bertangan satu itu meneteskan air mata pembenaran. Namun, ini berhenti ketika Leng Wuchang menatap mereka. Kalian semua harus melanjutkan ke Windegaze City. Senyum membeku pada keempatnya dan Yuanshan menoleh secara mekanis, dengan senyum cerah untuk menawarkan keduanya, Tuan Perkebunan, Tuan Leng. Bukankah kita telah mengawasi kota Windegaze hanya agar kita bisa menyingkirkan Zuo Fan? Mengapa kita perlu menyerang tempat itu sekarang setelah Zuo Fan tidak ada lagi? Bodoh. Huangpu Tianyuan menyalak, matanya dingin. Itulah tempat yang melahirkan Zuo Fan dan ada peluang bagus untuk kedua, ketiga, bahkan mungkin 1/10 Zuo Fan untuk bangkit. Daripada berurusan dengan kekacauan itu, kita perlu menaikkan level klan itu. Selanjutnya, nada suara Huangpu Tianyuan berubah menjadi lebih gelap. Apakah aku pernah menarik kembali kata-kata aku? Kamu melakukannya persis itu barusan. Menggigil, kelompok Yuanshan mengeluh dalam pikiran mereka, tetapi mereka menunjukkan perilaku terbaik mereka di luar. Membungkuk ke Huangpu Tianyuan lagi, mereka kemudian pergi. Kirim pesan kepada mereka. Sudah waktunya bagi mereka untuk memulai. Huangpu Tianyuan mengangguk, senang. Setelah keempatnya tidak terlihat di aula, Yuanshan menghentak marah. Menurut Regen Estate, siapa yang akan menggunakan kita sebagai pembawa pesan? Iya, Kaisar melarang kami dari Windegaze City 2 tahun lalu. Regen Estate ingin menguji batas keluarga kekaisaran dan tidak berani pergi sendiri. Jadi, dia membuat kita menghadapi bahaya. Sungguh pria yang keji, Yan Bogong menggertakkan giginya. Lin Rufeng mengerutkan alisnya dengan khawatir. Tapi, kami akan menyinggung Regen Estate jika kami tidak pergi. Dan jika kita melakukannya, kita akan menimbulkan kemarahan keluarga kekaisaran. Apa pilihan yang lebih baik? Mereka saling menatap untuk waktu yang lama tetapi keluar dengan hampa saat mereka menghela nafas. Keluarga kekaisaran mungkin sekarang menjadi harimau yang lemah, tetapi itu tidak berarti seseorang harus mulai meraba-raba ekornya. Jika kebetulan mereka menyentuh tempat yang sakit, harimau yang lemah akan menyerang mereka kembali. 3 rumah akan merasakan taring dan cakar keluarga kekaisaran dan tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di kekaisaran. Persetan, Regen Estate, masing-masing dari mereka berpikiran sama, tetapi tidak ada yang berani menolak Huangpu Tianyuan. Penatua kelima melanjutkan, Tuan Lembah, kita harus memilih yang lebih rendah dari 2 kejahatan. Kami tidak tahu apakah keluarga kekaisaran akan bertindak jika kami pindah ke Windegaze City. Tapi melawan Regen Estate akan membuat Huangpu Tianyuan berada di belakang kita. Dan kamu tahu temperamennya yang pendek. 3 tuan rumah bergidik dan menghela nafas. Dalam situasi ini, satu-satunya pilihan kita adalah mengambil risiko. Yuanshan meludah, bahwa keluarga kekaisaran tidak berguna dan menang jangan bertindak melawan kami. Kamu Wanshan mengambil slip batu giok hijau membuat gerakan. Slip giok berubah menjadi cahaya dan menembak ke arah Windegaze City. 2 tuan rumah lainnya mengikuti gerakannya. Leng Wuchang berada di luar aula, tersenyum pada 3 lampu yang menelusuri langit di atas kota naga terkurung. Ketiganya menyadari rencanaku, tetapi mereka tetap memilih untuk mengikutinya. Huangpu Tianyuan tertawa kecil saat dia berjalan di samping Leng Wuchang. Leng Wuchang mengangguk dengan senyumannya sendiri. Bagaimanapun, ketiganya adalah tuan rumah, bukan sekadar idiot.
Bagaimana mungkin mereka tidak melihat niat Estate Lord? Namun meski begitu, setelah menyeimbangkan keuntungan dan kerugian, mereka akhirnya berpihak pada Estate Lord. 7 rumah tampaknya menganggap keluarga kekaisaran hanya sebagai cangkang kosong. Memang, selama 1000 tahun terakhir, 7 rumah berkembang sementara klan kekaisaran menurun. Itu mencapai titik di mana kaisar saat ini adalah yang terlemah yang pernah ada di kekaisaran ini. Sebuah kesempatan besar muncul dengan sendirinya kepada kita. Huangpu Tianyuan menyeringai dan menunjukkan ambisinya, jika keluarga kekaisaran tetap pasif bahkan setelah pertempuran kota Windegaze. Maka aku dapat membuat Demon membersihkan Dekrit dan membersihkan semua orang luar sambil menyatukan 7 rumah. Aku akhirnya akan mengendalikan seluruh tanah. Hahaha, dengan 7 rumah di bawah kamu, bahkan 4 pilar pun tidak dapat menghalangi kamu. Aku ingin menjadi orang pertama yang memberi selamat kepada Estate Lord karena telah naik tahta. Leng Wuchang membungkuk dalam-dalam. Huangpu Tianyuan tertawa setelah egonya dibelai, lalu membantu Leng Wuchang berdiri. Leng Wuchang, kamu adalah jenius dari generasi ini, memilih untuk menjadi pelayanku. Membantu Regen Estate naik ke kejayaan. Dengan ini aku bersumpah bahwa begitu aku naik tahta, aku akan menjadikan kamu kepala 4 pilar. Aku sangat berterima kasih atas kebaikan Tuan Perkebunan. Leng Wuchang membungkuk lagi ketika harapan berkedip di tatapannya. Suatu kali Penatua Li membunuh Zuo Fan dan mengembalikan akar bodi. Aku akan membantu Estate Lord dalam mendapatkan tubuh berlian 9 naga. Bahkan 5 naga ilahi keluarga kekaisaran tidak akan dapat menyakitimu saat itu. Kamu akan benar-benar memegang kekuasaan tertinggi dan memerintah di atas semua orang. Petik 2. Tapi bukankah fanatik bela diri itu tidak tertarik dengan harta duniawi itu? Atau dia akan membuangnya begitu saja? Hahaha, kamu pasti bercanda, Tuan Perkebunan. Penatua Li hanya seorang fanatik bela diri dan bukan idiot. Bagaimana dia bisa membuang harta karun seperti itu? Tentu saja dia akan mengembalikannya kepada kita. Dan dengan kemampuan elderly, Zuo Fan tidak akan memiliki kesempatan untuk merusak harta karun itu sama sekali. Yakinlah, Tuan Perkebunan. Leng Wuchang dan Huangpu Tianyuan mulai tertawa bersama. Seolah-olah dunia adalah tiram mereka. Di bagian kota yang berbeda, Long Yifei, Xie Xiaofeng, dan Chu Bijun berkumpul di tempat terpencil begitu mereka meninggalkan aula. Long Yifei menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada Chu Bijun. Nenek, apa yang terjadi di Regen Estate? Bisakah kamu mencerahkan aku? Ini juga sangat mengkhawatirkan Xie Xiaofeng. Mereka tahu Regen Estate merencanakan sesuatu, dan itu tidak bagus dari kelihatannya, tapi dia tidak bisa mengerti atau tidak. Nenek menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pavilion Lord Long, Abode Lord Xie, kita bertiga berada dalam aliansi jadi aku akan jujur. Kalian berdua berada di bagian paling atas daftar hitam Huangpu Tianyuan. Apa kaget? Keduanya telah menebak sebanyak mungkin, tapi ada hal lain yang bisa didengar dari nenek, seorang tokoh terkenal bahkan di antara 7 rumah. Chu Bijun menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, aku telah berurusan dengan rumah-rumah sepanjang hidup aku dan dapat membuktikan bahwa aku tahu gaya setiap rumah seperti punggung tangan aku. Mari kita kembali ke saat kita baru saja memasuki aula. Kamu percaya sejak Leng Wuchang berbicara tentang penguasa dan subjek, bahwa dia mencari kamu untuk mengikuti Regen Estate secara membabi buta, kan? Bukankah itu masalahnya? Keduanya bertanya bersama. Menggelengkan kepalanya,
Chu Bijun menghela nafas, matanya terfokus, itu adalah ujian ketaatan. Ketaatan. Tepat. Pengaturan yang disebut tuan dan subjek, sebenarnya, cara untuk menguasai masa. Singkatnya, untuk menilai kepatuhan, begitu kami memasuki aula, itu menjadi sangat jelas. Chu Bijun menyipitkan mata, nadanya dingin. Huang Pu Tianyuan terlalu sombong dan dia hanya ingin mereka yang patuh di sekitarnya. Jadi ketika kamu melihat kursi yang telah dia siapkan untuk kamu, dia mengharapkan kamu untuk mengambilnya tanpa mengintip. Pavilion Lord Long mungkin pintar, tapi baginya, itu sama saja dengan tidak mematuhinya dan menempatkanmu di urutan pertama dalam daftar hitam. Long Yifei tidak akan pernah mengira Bupati Perkebunan begitu sombong untuk memaksakan kehendaknya bahkan pada 7 rumah. Xie Xiaofeng mengerutkan kening saat dia mengangguk setuju. Aku bisa mengerti sekarang mengapa nenek mengikuti niatnya. Itu semua untuk membuat Drifting Flowers Edifice menjadi salah satu yang terakhir disingkirkan. Seharusnya begitu. Chu Bijun mengangguk. Sekarang dia percaya bahwa akar bodi ada bersama Zuo Fan, dan bahwa aku mematuhinya sepanjang lelucon ini. Di matanya, Drifting Flowers Edifice seharusnya berada di belakang rumahmu dalam daftar hitam. Saudara Xie, kita harus tetap waspada. Long Yifei tertawa terbahak-bahak. Xie Xiaofeng mengangguk. Apa yang mereka pikir akan menjadi aliansi tersembunyi dengan Drifting Flowers Edifice untuk melakukan serangan rahasia bersama, sekarang menjadi serangan besar-besaran dan terbuka. Tiba-tiba, menjadi pelopor telah menempatkan beban berat di pundak mereka. Seolah mata iblis istet-istet tertuju pada keduanya. Tapi mereka harus mengagumi Lady of Steel. Drifting Flowers Edifice kini telah dihidupkan kembali ke yang lama bersama dengan pemulihan Lady of Steel. Baginya untuk mengalihkan prioritas utama Regent Estate dari mereka adalah hal yang sulit dilakukan. Menempatkan keduanya di baris pertama api. Chu Bijun tahu apa yang mereka pikirkan dan mengetuk dengan tongkat kepala naganya. Tuan rumah, jangan berpikir sejenak kamu memikul bencana Drifting Flowers Edifice sendirian. Dengan kamu di depan, Drifting Flowers Edifice memang aman untuk saat ini. Tapi kita semua berada di kapal yang sama. Jika satu rumah runtuh, kehancuran dua lainnya hanya akan menunggu waktu. Keduanya membungkuk dengan hormat. Nenek selalu memikirkan gambaran yang lebih besar. Kami malu. Sekarang kita adalah sekutu dalam arti sebenarnya. Kita harus menyusun rencana untuk menghentikan kampanye Regent Estate. Chu Bijun berbicara dengan nada yang mengesankan. Rencananya untuk menggunakan dekrit pembersihan iblis bukanlah untuk berurusan dengan iblis Zuo Fan, tetapi memanfaatkan kekacauan dan menelan 6 rumah. Tapi aku tahu minatnya yang besar pada body root dan menyebutkannya, semuanya agar dia menyerah pada gagasan itu. Namun, itu tidak akan bertahan lama. Begitu dia membunuh Zuo Fan dan mendapatkan body root, dekrit pembersihan iblis akan dikeluarkan secara bersamaan. Tapi bukankah kematian Zuo Fan akan menghilangkan satu-satunya alasan, di balik dekrit pembersihan iblis? Bodoh. Nenek mengetuk dengan tongkatnya, nada suaranya melemah. Dekrit pembersihan iblis tidak pernah ada hubungannya dengan Zuo Fan sejak awal. Dia adalah alasan. Dan alasan ini tetap berlaku bahkan jika dia membunuh Zuo Fan sementara faktanya disembunyikan. Aku yakin Regent Estate sudah lama mengirim tim untuk menangani anak itu. Dan karena pembajak tak dikenal Leng Wuchang juga membantu, aku hanya bisa berasumsi yang terburuk. Long Yifei dan Xie Xiaofeng mengangguk, hati diliputi rasa malu. Ini adalah Lady of Steel,
seorang wanita yang pantas menyandang gelarnya. Di saat-saat dalam bahaya besar, dia tidak kalah dengan laki-laki. Sebelum senior ini, kedua tuan rumah hanyalah anak-anak belaka yang mendengarkan perintahnya. Yang hilang dari Regent Estate hanyalah menentukan batas keluarga kekaisaran. Hanya dengan begitu, mereka akan melepaskan dekrit pembersihan iblis tanpa ragu-ragu. Dan batas ini tidak lain adalah Windegaze City. Mata Chu Bijun terfokus dan berteriak, "Kami tidak tahu sikap keluarga kekaisaran di kota Windegaze, jadi kami harus membantu mereka. Kita tidak bisa membiarkan klan Luo jatuh. Kinger, Peony, pergi dan beritahu Huangpu Tianyuan bahwa aku, Pavilion Lord Long, dan Abode Lord Xie memiliki masalah mendesak untuk hadir di rumah dan harus pergi." Segera, kedua pengawas itu membungkuk. Chu Bijun menoleh ke tuan rumah, "Kita harus bergegas dan membantu kota Windegaze. Musuh harus sudah memiliki kekuatan. Aku hanya bisa berharap kita berhasil tepat waktu." Nenek, bukankah ketiga rumah itu akan pindah bersama? Kami tidak bisa menunda apapun. Chu Bijun memotong keraguan-raguan mereka saat itu juga. Leng Wuchang adalah orang yang lihai dan kami tidak akan bisa menyembunyikan kerjasama kami darinya untuk waktu yang lama. Sebaiknya kita mempublikasikannya dan menghadapi mereka secara langsung. Ini juga akan berfungsi untuk menunjukkan bahwa kita adalah satu dan tidak boleh didorong-dorong. Mengatakan bagiannya, Chu Bijun terbang menjauh. Long Yifei dan Xie Xiaofeng saling memandang dan tertawa datar. Lady of Steel memang galak. Kedua tuan rumah tidak bisa berbicara sama sekali. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengikuti jejaknya. Dia agak terlalu galak, dan pada saat ini, tiga sosok mendarat di sebuah gunung di luar Windegaze City. Tebak siapa yang kembali? Chapter 188. Dengan napas dalam-dalam, Zuo Fan mengabaikan kota Windegaze, terutama Gunung Blackwing, sambil menghela nafas. Demi keselamatan klan Luo, pramugaranya pergi dalam perjalanan 2 tahun. Aku ingin tahu bagaimana kabar mereka? Seni hantu Pang tua sukses atau mati? Pikiran Zuo Fan dipenuhi dengan pikiran yang semakin dekat dengannya. Dia tidak menyadari kapan klan Luo menjadi begitu penting baginya. "Tetua Li, kamu tidak menarik kakiku, kan? Regent Estate benar-benar membatalkan keputusan pembersihan iblis?" Vicious Pilking berada di pin dan jarum sampai ke Windegaze City. Li Jingtian memaksakan senyum. Orang ini sudah menanyakannya ratusan kali tapi tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Dia akan kembali untuk bertanya, lagi dan lagi, membuatnya gelisah. Matanya menatap Vicious Pilking dan meraung, "Nak, kamu sudah sangat tua namun menggangguku seperti bidan. Ini akan menjadi terakhir kalinya aku akan memberitahu kamu. Aku datang secara sukarela setelah kamu, bukan karena Regent Estate mengeluarkan keputusan pembersihan iblis. Setidaknya, tidak sebelum aku pergi. Jika kamu bertanya kepada aku sekali lagi, Pak Tua, aku akan merobek mulut kamu." Petik 2. Raja Pil Iblis tersentak karena ketakutan. Dia tetap diam tetapi kekhawatiran masih mengganggunya. Zuo Fan juga telah mengetahui apa yang dimaksud dengan keputusan pembersihan iblis selama 2 minggu terakhir ini dan dapat merasakan penderitaan Vicious Pilking. Pakar panggung Radiant adalah kekuatan tertinggi dari rumah manapun, dan satu-satunya cara untuk menggunakannya adalah melalui keputusan pembersihan iblis. Zuo Fan yakin Li Jingtian tidak datang karena itu, dan berbohong kepadanya tidak mungkin. Fanatik bela diri ini benar-benar datang hanya untuk mencuri metode kultivasi. Atau saat lelaki tua itu melihat mereka,
Zuofan akan bertarung alih-alih membiarkan dirinya ditangkap. Penatua Yan, santai. Bahkan jika dekrit pembersihan iblis dirilis, itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kita masih punya waktu untuk bersiap. Zuofan tersenyum. Riak mendadak menyebar dari Windegaze City. Vicious Pilking masih keluar darinya, tetapi dua lainnya merasakannya. Panggung bersinar. Wajah mereka menjadi lebih gelap. Terutama Zuofan. Apakah keputusan pembersihan iblis benar-benar berlaku? Itu semua terlalu mendadak. Dia dan para tetua memiliki cara untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi klan Luo tidak berdaya. Zuofan mengangguk pada Li Jingtian, yang mencari dengan jiwanya. Di bawah penutup indera jiwa Li Jingtian, Zuofan melepaskan miliknya sendiri. Ini akan membuat pihak lain hanya memperhatikan bidang Pandai Long sementara Zuofan masih tersembunyi. Ini akan memberinya kesempatan bagus untuk memasang beberapa jebakan jika yang lain adalah musuh. Pada waktu dan tempat tertentu, Zuofan menyembunyikan kartunya untuk melakukan serangan mematikan pada siapapun yang mengejarnya. Li Jingtian harus mengagumi Zuofan karena perilakunya. Ini pertama kalinya dia melihat anak yang waspada ini. Sementara Li Jingtian adalah seorang fanatik bela diri, Zuofan akan menjadi sosiopat yang berfungsi tinggi, dengan pembunuhan selalu dalam pikirannya. Tapi itu berasal dari Zuofan yang selalu menghadapi lawan yang sulit. Pada akhirnya, Zuofan masih berdiri sementara semua orang lain di sekitarnya terbaring mati. Dan karena hal pertama yang muncul di benak Zuofan adalah membunuh, orang-orang itu hanya menunjukkan kurangnya penilaian dan nyawa mereka hilang. Li Jingtian diam-diam menandatangani, memegang Zuofan lebih tinggi lagi. 3 pakar panggung bersinar. Li Jingtian mengerutkan kening. Zuofan mengangguk, 2 di lapisan ketiga dan 1 di lapisan keempat. Belum lagi, ada banyak ahli surga yang mendalam juga. Tunggu, ada juga keduanya. Zuofan tiba-tiba mencibir. Aku tahu mereka sampah, tapi sejauh ini tidak ada alasan bagus. Tapi kali ini, Zuofan mengamati Gunung Blackwing di kejauhan. Pandangan sekilas sudah cukup untuk mengungkapkan bahwa susunan yang dia atur diaktifkan, meredakan kekhawatirannya. Blackwing Mountain masih bertahan? Baiklah, klan Luo tidak mudah menyerah. Hanya dari tidak bisa melihat melalui arai, aku bisa mengatakan itu tidak kurang dari di tingkat Regent Estate. Bahkan Radiant Stage akan membuat karyanya cocok untuknya. Petik 2. Li Jingtian mengamati Blackwing Mountain juga. Begitu Vicious Pilking mendengar sesuatu tentang para ahli Radiant Stage yang terlibat, dia melompat pistol. 3 ahli Radiant Stage sekaligus. Ini pasti keputusan pembersihan iblis. Elder Yan, berhenti merengek. Keputusan pembersihan iblis tidak ada hubungannya dengan ini. Zuofan melihat Vicious Pilking histeris dan menggelengkan kepalanya. Mereka akan menyerang sebelum arai diaktifkan jika Demon Purging Decree dideklarasikan. Tapi lihat mereka masih menunggu perintah. Tapi kenapa lagi ahli Radiant Stage dimasukkan jika bukan karena keputusan pembersihan iblis? Karena aku. Zuofan menatapnya, untuk memastikan aku tetap mati, mereka memasang jebakan. Semuanya diperhitungkan, termasuk intervensi dari pavilion naga terselubung. Aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa begitu aku menginjakkan kaki di Windegaze City, 3 ahli panggung Radiant itu akan mengambil nyawa aku. Namun, seringai menyeramkan muncul di bibirnya saat Zuofan menoleh ke Li Jingtian. Mereka tidak akan pernah mengira aku masih memiliki ahli panggung Radiant di pihakku.
dan pembudidaya tubuh lapisan ke-6 untuk boot. Petik 2. Hahaha, dengan aku di sini, anak-anak anjing ini tidak akan mengambil satu helai rambut pun dari kamu. Li Jingtian tertawa dan menjulurkan dagunya. Dengan alis terangkat, Zuo Fan berkata dengan jahat, mengapa berhenti di situ? Penatua Li, itu akan menjadi jalan-jalan di taman untukmu. Li Jingtian merenung dengan hati-hati, dan mata mengambil nada biadab. Kalau begitu aku akan membunuh jalanku dan menempatkan mereka di tempat mereka. Tidak. Zuo Fan tersenyum. Li Jingtian bingung. Steward Zuo tidak mempercayai kekuatanku? Lupakan bajingan lemah ini. Bahkan seorang ahli Radiant Stage di lapisanku tidak bisa menerima 3 serangan dariku. Atau terlalu percaya diri. Namun Zuo Fan masih memiliki senyum yang sama. Dan bagaimana jika aku ingin Penatua Li membunuh mereka juga? Itu. Li Jingtian mengerutkan kening saat dia merapikan janggutnya dalam kesulitan. Membunuh mereka yang lebih lemah darinya itu mudah, tetapi melakukan hal yang sama untuk mereka yang berada di tahap yang sama bukanlah masalah lain. Mengambil pertempuran Windegaze City sebagai contoh, tetua ketiga dan kelima pavilion naga terselubung jauh lebih kuat daripada para tetua lembah neraka. Tetapi tidak dapat membunuhnya, tidak peduli bagaimana mereka mencoba. Itu semua berkat skema Zuo Fan, mengambil keuntungan dari kecerobohan musuh, sehingga dia membunuh 2 tetua. Ini juga mengapa pavilion naga terselubung begitu heboh saat itu. Ketika seseorang yang lebih kuat tidak dapat membunuh mereka, Zuo Fan bangkit dan melakukan hal yang mustahil saat berada di bawah 2 tahap. Bukan sekali, tapi 2 kali. Dan sekarang, Li Jingtian kesulitan menjawab permintaan Zuo Fan. Menyeringai dengan kejam, mata Zuo Fan tertuju padanya. Penatua Li, sepertinya aku ingat kamu masih tamu Bupati Estate yang mulia. Steward Zuo, niat aku adalah nyata. Li Jingtian baru saja akan menjelaskan kesetiaannya ketika dia menangkap maksud licik Zuo Fan. Tepat. Belum ada yang tahu kamu berdiri dengan klan Luo, jadi. Zuo Fan semakin dekat ke telinga Li Jingtian, yang mengangguk sesekali. Setelah selesai menjelaskan, Zuo Fan menekankan, ingat, jangan mengoceh sekali di dalam. Tampar mereka beberapa kali dan suruh mereka mengepung gunung. Mengerti. Sudah lama sekali aku tidak memainkan peran ini. Hahaha. Li Jingtian terbang langsung ke Windegaze City. Zuo Fan menyeringai, mengabaikan ekspresi wajah Vicious Pilking. Hehehe, ketika seseorang mencari Fing, kualitas selalu diutamakan. Dan yang kamu temukan adalah beberapa yang aku tidak sabar untuk menyingkirkannya. Vicious Pilking tidak tahu apa yang dia bicarakan saat Zuo Fan menariknya ke Gunung Blackwing. Elderian, aku akan membawamu untuk melihat klan. Mata Vicious Pilking berbinar dan mengangguk. Akhirnya saatnya untuk melihat klan legendaris. Sementara itu, di istana klan Sun Windegaze City. Pipi berkualitas buruk yang disebutkan Zuo Fan, Cai Rong dan Cai Xiaoting, sedang duduk di sebuah ruangan kecil dengan tampang jahat. Persetan dengan klan matahari, dan persetan dengan lembah neraka. Kami telah berlari di sekitar Blackwing Mountain begitu lama dan bahkan menggambar peta untuk mereka. Bukan salah kami mereka tidak bisa melihat barisan penjaga. Namun sekarang, mereka memberi kami perlakuan diam. Cai Xiaoting mengomel. Cai Rong menghela nafas. Zuo Fan luar biasa mengatur barisan penjaga sebelum pergi. Tapi Luo Yuncang sialan itu terlalu paranoid, tidak memiliki kontak yang lama dengan orang luar. Kami harus menjadi pengkhianat jika kami ingin menyerangnya? Hahaha,
Peta kita tidak berguna sekarang karena barisan penjaga sudah habis. Tidak heran semua orang memberi kita bahu dingin. Zuo Fan pasti mengajarinya sebelum pergi. Pelacur itu melahap semua yang dikatakan Zuo Fan. Dia sangat setia sehingga dia hampir mendorong posisi kepala klan Luo padanya. Cai Xiaoting mengamuk, matanya mendung karena cemburu. Katakan padaku ayah, bukan, Cai Xiaoting, Tuan Muda Cai Manor, lebih baik dari siapapun. Mengapa Luo Yunchang tidak pernah menatapku sejak Zuo Fan muncul? Dia sudah pergi selama 2 tahun sekarang. Namun, dia menjepitnya setiap hari dengan melihat ke arah yang dia tinggalkan. Bahkan tidak ada sepatah kata pun yang aku sebutkan mengenai barisan penjaga. Cai Rong menyesal semakin dia melihat puteranya mengeluh. Zuo Fan adalah seorang jenius sejati, bahkan dikagumi oleh 7 rumah. Dia pasti sudah lama memberikan putrinya kepada Zuo Fan jika dia memilikinya sebagai gantinya. Anakku berada di lapisan ke-9 kondensasi Qi, belum sedikit pun kebijaksanaan padanya. Cai Rong menggelengkan kepalanya ketika Sun Yufei masuk. Para tetua ingin bertemu denganmu. Ikutlah denganku. Terkejut, ayah dan anak Cai menjadi senang berpikir mereka akan bertemu dengan petinggi lembah neraka. Kebangkitan mereka sudah dekat. Chapter 189. Klan Cai ayah dan anak mengikuti Sun Yufei ke ruang tamu Sun Manor. Sun Yufei memberi isyarat agar mereka berhenti saat dia membungkuk hormat. Penatua, ayah dan anak klan Cai ada di sini. Biarkan mereka masuk. Suara dingin itu membuat punggung ayah dan anak itu merinding, berjalan di belakang Sun Yufei dengan keberanian seekor tikus. Mereka akan bertemu dengan seorang pria dengan kekuatan besar di 7 rumah. Seorang ahli surga mendalam yang agung. Satu kata darinya akan membuat kepala mereka tertunduk. Mereka baru saja melangkah melewati pintu dan lutut mereka menyentuh lantai. Segera diikuti oleh kepala mereka, salam, yang lebih tua. Aku Cai Rong, kepala klan Cai dan dia adalah putra aku. Sun Yufei hanya bisa mengerutkan kening. Dia dulu berpikir Cai Xiaoting adalah pria terhormat yang memiliki keberanian dan kebanggaan. Hanya untuk menemukan bahwa dia tidak memiliki satu tulang pun di punggungnya. Dia adalah orang yang memimpin mereka. Namun, alih-alih membiarkannya menunjukkan sikap hormatnya terlebih dahulu, mereka memotong di depannya. Kemudian lagi, hampir tidak ada orang di Tianyu yang tidak berlutut ketika bertemu dengan seorang tetua dari 7 rumah. Tapi kepengecutan ini membawa mereka ke tingkat baru yang sama sekali tidak tahu malu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Membuatnya jijik, aku pasti buta telah menyukaimu. Perasaan itu saling menguntungkan untuk pria paruh baya yang duduk di kursi di seberang, memegang mereka dalam hal yang lebih buruk. Hahaha, pasangan ini tahu bagaimana memilih sisi. Suara di sebelah kiri mereka membuat ayah dan anak klan Cai menoleh. Bukan hanya satu tetua lembah neraka yang datang kali ini. Apa yang mereka lihat adalah seorang lelaki tua dengan rambut biru yang mengangguk ke arah mereka. Dia mengejek, puas, dan berkedip di matanya memberi duo ayah perasaan aneh. Yan Zenglan, jika kamu merasa mereka sangat mampu, mengapa tidak membawa mereka di bawah sayap Pilking Hall? Pria di tengah menggoda. Yan Zenglan menjabat tangannya dan tertawa. Kamu Lao Liu, bukankah agak kasar untuk mendorong orang-orang yang datang ke lembah neraka ini? Bahkan untuk klan yang lebih rendah seperti mereka, penghargaan harus diberikan di tempat yang seharusnya dan menjaga mereka dalam perawatan kamu. Ketika seekor anjing mengibas-ngibaskan ekornya, seorang majikan harus melemparkannya 1 pon daging, bukan?
Petik 2. Apa yang kalian lakukan membuang-buang waktu pada orang-orang bodoh ini? Tanyakan untuk apa kami datang ke sini dan mari kita lanjutkan. Pesan tuan rumah bisa tiba kapan saja sekarang. Petik 2. Suara kasar datang dari keduanya saat ini. Mereka berbalik dengan hati-hati dan melihat seorang pria kekar dengan janggut dalam jubah biru dan kehadiran yang mengesankan. Pakar surga mendalam lainnya. Hahaha, apa yang merangkak naik dan mati? Yulaoliu menepisnya sambil tersenyum. Lin Yuelun, di antara kami 3 rumah, dendam Merrywoods dengan Zuofan adalah yang terkecil. Jadi duduk saja. Mungkin Zuofan sudah ditangani dan kami tidak akan melakukan penyerangan. Kami tidak diizinkan berada di sini. Dua lainnya menangkap maksudnya dan mengangguk dengan gemetar. Keduanya dari klan Chai telah lama berkeringat. Apa yang salah dengan dunia ini? Mengapa 3 dari 7 rumah mulia ada di sini? Aku hanya ingat bersumpah setia ke lembah neraka, bukan untuk mereka bertiga. Apakah kita adalah komoditas panas sehingga mereka memperebutkan kita? Hahaha, seolah-olah. Zuofan, mereka pasti datang ke sini untuk membalas dendam. Chai Rong menggertakkan giginya, kebencian terhadap Zuofan semakin membara. Dalam tempat terpencil ini, Lei Yuting menangani intelijen klan Luo. Sementara ayah dan anak tetap dalam kegelapan tentang eksploitasi Zuofan di dunia luar. Dia cukup pintar untuk menebak Zuofan menyodok hidungnya di mana dia seharusnya tidak berakhir dengan 2 rumah lagi di ekornya. Bukankah itu cukup jelas bahwa dia ingin mempersulit keduanya? Tidak bisakah kamu menyinggung orang lain selain 7 rumah? Rencana awalnya adalah bekerja dari kegelapan dengan klan matahari untuk lembah neraka dan melenyapkan klan Luo, mempersembahkan kota Windegaze sebagai hadiah selamat datang. Tapi rencana itu meledak karena lembah neraka malah menderita kekalahan telak. Ordo Mutiara Rahasia Keluarga Kekaisaran bisa pergi ke neraka untuk semua yang aku pedulikan. Rumah ke-8 akan menjadi klan Luo, bukan klan Chai-ku. Kenapa aku harus memberikan hidupku untuk mereka? Tapi kedatangan Pil King Hall dan Merrywoods memberitahunya bahwa kebencian mereka terhadap klan Luo tidak kurang dari Hell Valley. Mengapa lagi 2 rumah besar melakukan perjalanan ribuan mil ke kota Windegaze, bahkan ketika keluarga kekaisaran telah melarang daerah ini? Singkatnya, kemarahan 1 rumah menjadi kemarahan 3 rumah. Menjual klan Luo mungkin bisa meredakan kemarahan 1 rumah. Tetapi ketika ada 3, bahkan jika klan Luo dibakar habis, sisa kemarahan dari 2 rumah lainnya akan menjadi bergeser ke ayah dan anak. Bagaimanapun, mereka pernah menjadi bagian dari klan Luo, bukan? Chai Rong ada di ambang menangis. Zuofan sangat jenius dalam mengaduk 3 sarang lebah. Apa yang kamu lakukan untuk menyerang 3 rumah hanya dalam 2 tahun? 3 tetua tidak tahu kesedihan dan kesedihan yang mengganggu ayah dan anak yang malang, bukan karena mereka peduli. Yan Laoliu menyesap tehnya dan berteriak, Chai Rong, mulailah dengan memberitahuku tentang para ahli yang bersembunyi di klan Luo. Chai Rong keluar sebentar lalu menggelengkan kepalanya, hampir memeluk kaki mereka dan memohon belas kasihan. Adapun imbalan atas jasanya, itu sudah lama terlupakan. Tetua, klan Luo adalah klan tingkat kedua yang terbaik. Hanya Grand Elder Lei Yuntian yang merupakan ahli Pro Von Heaven, yang maju 2 tahun lalu. Adapun putri baptisnya, Lei Yuting, dan Kapten Pang, mereka semua berada di tahap tempering tulang. Sementara anak yatim klan Luo, Luo Yunhai dan Luo Yunchang bahkan lebih lemah. Sisanya tidak penting, di bawah perhatian para tetua. Chai Rong berkata secepat yang dia bisa,
terkadang berhenti, membiarkan Cai Xiaoting bergabung dengan penjelasannya. Mereka membocorkan apa saja dan semua yang terjadi di klan Luo selama 2 tahun terakhir. 3 tetua memandang keduanya dengan agak canggung. Mereka semua telah melihat pengadu yang adil, tetapi tidak pernah ada orang yang tidak berguna seperti keduanya. Bagaimana mereka mempertahankan status klan bawahan mereka? Itu saja. Kami tidak perlu tahu bunga apa yang kamu tanam di gunung. Menggaruk hidungnya, Yu Laoliu berkata, bagaimana dengan 4 susunan? Apakah kamu tahu cara mematikannya, atau cara menghindarinya? Zuo Fan telah mengaturnya sebelum keberangkatannya. Kami tidak tahu apa-apa tentang mereka. Hanya setelah mengkhianati klan Luo, kami mengetahui keberadaan Arai. Kamu harus percaya padaku, para tetua. Baik, kami percaya padamu. Untuk kepanikan Cai Rong, Yu Laoliu memberi isyarat baginya untuk berhenti. Bagaimana mungkin ketiga tetua tidak mempercayai pengkhianat yang berdedikasi seperti itu? Para tetua mengangguk. Mereka memiliki pengetahuan dasar tentang klan Luo sehingga tidak ada gunanya bertanya lebih lanjut. Mengetahui bagaimana keduanya menanam bunga di belakang gunung atau mengintai jamban selama berhari-hari mungkin, paling pasti, tidak mengungkapkan beberapa rahasia terobosan. Mereka berpikir. Pada saat mereka akan meminta keduanya untuk pergi, tiba-tiba 3 orang laki-laki masuk dan para tetua terkejut dan bergegas untuk membungkuk, salam untuk 3 yang mulia. Apa? Yang mulia? Bukankah itu ahli panggung Radiant? Terengah-engah, Cai Rong semakin menundukkan kepalanya. Dia sangat terkejut sehingga dia hampir mengalami serangan jantung. Dia tidak pernah menghibur gagasan akan ada satu di sini, apalagi melihat 1 orang secara langsung. Satu-satunya yang pernah mereka lihat adalah pedang ilahi seruling giok, Fang Qiubai. Orang itu mengikuti pangeran ketiga, dan jelas bahwa dia tidak memiliki niat buruk terhadap mereka. Sementara ketiga yang mulia ini tidak akan begitu toleran, membunuh mereka sesuka hati jika mereka mau. Keduanya tidak menggigil ketakutan di hadapan para tetua, tetapi sekarang telah berakar di tempat. Yang mulia tidak peduli tentang semut, menatap para tetua. Kami mendeteksi 3 pria di luar Windegaze City. Panggung tempering tulang, panggung surga yang mendalam, dan ahli tahap Radiant lapisan ke-6. Seorang yang mulia berbicara. Para tetua terkejut. Mengapa ahli seperti itu datang ke sini? Apakah dia teman atau musuh? Sial, pakar Radiant Stage sedang menuju kita. Seorang yang mulia berteriak. Semua orang gelisah sekarang, bahkan para tetua pun berkeringat. Seorang ahli surga yang mendalam tidak berbeda dengan seekor semut sebelum tahap Radiant lapisan ke-6. Ketiga yang mulia mengarahkan pandangan mereka keluar halaman ini. Suasananya begitu berat, tidak ada nafas yang terdengar dan udara semakin pekat. Cai Rong dan putranya sedang merangkak di tanah gemetar seperti daun. Jika semua ahli di sini bertarung dengan pendatang baru, mereka tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Boom! Yang mengejutkan, biduk gila, Li Jingtian menabrak halaman klan Sun, menendang debu. Setelah menetap, wajahnya yang mengamuk sangat menakutkan. Bukankah kamu? Seorang yang mulia mengenalinya dan menunjuk dengan jari gemetar. Dia tidak mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan karena Li Jingtian menamparnya dengan konyol. Yang mulia membungkuk ketika Li Jingtian berteriak, "Bodoh, mengapa kamu belum menyerang?" Yang lain tercengang. Bukan karena suara keras Li Jingtian, tapi tamparannya yang tiba-tiba. Siapa pria ini yang menamparkan ahli panggung Radiant yang tinggi dan perkasa, yang mulia? Cai Rong dan putranya lumpuh.
Hari ini adalah hari yang penting bagi mereka, untuk sedikitnya. Dalam rentang waktu hanya 15 menit, yang lebih kuat dari yang berikutnya terus bermunculan. Semuanya memuncak dengan kedatangan seorang ahli panggung Radiant menamparkan 7 rumah yang mulia konyol. Chapter 190. Semua berdiri masih seperti patung, tidak bernapas, dan mulut ternganga. Yang mulia yang ditampar terhuyung-huyung lalu memegangi wajahnya yang bengkak. Meskipun kemarahan mengalir di nadinya, dia memilih hanya untuk memberikan tatapan penuh kebencian. Kamu adalah tamu yang mulia dari Regent Estate, Matt Dipper Li Jingtian. Mengapa kamu di sini? Bukankah Regent Estate memilih untuk tidak ikut campur? Lebih penting lagi, apa artinya ini? Yang lain tersentak, Chairong dan putranya terkejut. Tidak heran dia berani membuang berat badannya, dia dari Regent Estate, kepala 7 rumah. Tapi kenapa Regent Estate tertarik dengan kota terpencil ini? Jangan bilang, Zuo Fan yang terkutuk itu pergi dan menginjak kaki Regent Estate? Chairong merasa pusing. Bajingan kotor itu hanyalah masalah. Ini lebih dari hanya aku yang sekarat, seluruh klanku akan dicabut. Tiba-tiba dia menyadari bahwa bahkan jika dia tidak menjual klan Luo, Zuo Fan cepat atau lambat akan memiliki mereka dibuang. 2 tahun kerja keras dan skema baru saja sia-sia. Tentu saja, Li Jingtian membalas dengan nada yang lebih tinggi, kamu berani menanyaiku? Jika kamu tidak berdiri dengan tangan di bawah celana, Zuo Fan tidak akan menyelinap melalui barisan yang bahkan indera jiwaku tidak bisa menembusnya. Apa? Zuo Fan melarikan diri dari 6 ahli surga mendalam dan diri kamu sendiri? Kamu mengatakan dia kembali, mengapa kita tidak menyadarinya? Yang mulia lainnya berteriak. Li Jingtian menatapnya, sebelum memberinya tamparan keras juga, diam, atau orang-orang mungkin mengira kamu idiot. Mereka semua terlalu terkejut bahkan untuk berbicara. Penatua Li sama seperti rumor yang melukiskannya, biduk gila dan bahkan memiliki temperamen yang lebih buruk. Apalagi sekarang seorang kultivator tempering tulang seperti Zuo Fan benar-benar menyelinap melalui jari-jarinya. Membuka mulut sekarang hanya akan membuat seseorang menjadi target. Dan kamu melanjutkan dan menunjukkan kegagalannya. Tidak heran kamu ditampar? Apa yang tidak berhenti mereka pikirkan, bagaimanapun, adalah bahwa semua ini adalah bagian dari rencana licik Zuo Fan. Melihatnya dari sudut yang berbeda, kedatangan tiba-tiba Li Jingtian di kota Windegaze penuh dengan tanda-tanda peringatan. Mengesampingkan fakta bahwa Zuo Fan menyelinap melewati ahli tahap Radiant lapisan 6 seperti Li Jingtian dan kembali ke Gunung Blackwing, dan bahkan 3 ahli tahap Radiant tidak merasakannya. Jelas ada sesuatu yang aneh tentang ini. Terlepas dari semua kesalahan mencolok, pelampiasan Li Jingtian menakuti semua kecurigaan ini dari pikiran mereka. Itu beralih ke mengambil kata-kata Li Jingtian sebagai emas murni. Dengan cara ini, Zuo Fan membuat mereka semua mengikuti Li Jingtian ke dalam perangkapnya. Setiap tubuh yang mampu harus mengikuti petunjukku dan menyerang gunung itu. Li Jingtian menyalak saat matanya yang dingin menyapu mereka. Ketiga yang mulia ragu-ragu dengan cemberut, Penatua Li, kami belum mendapat kabar dari tuan rumah. Kami tidak bisa. Sudahlah, mengapa mereka bertiga mengirimmu ke sini jika bukan untuk mendapatkan klan Luo sialan itu? Dan Li Jingtian menekankan dengan tamparan keras lainnya, aku di sini, jadi mengapa kamu masih ragu-ragu? Aku menyuruhmu untuk menyerang gunung itu. Lakukan, dan kamu akan mendapatkan pahala karenanya. Jangan. Li Jingtian mendengus 2 kali untuk ukuran yang baik dan terbang di Gunung Blackwing.
Ketiga yang mulia yang ditampar itu saling memandang dengan bingung. Mereka akhirnya menggertakkan gigi dan mengikuti. Keheningan mereka adalah tentang Regent Estate menggunakan 3 rumah untuk menguji batas keluarga kekaisaran. Jadi, Regent Estate telah mengirim 2 tetua mereka untuk membunuh Zuofan dan tidak seorang pun dari orang-orang mereka ke kota Windegaze. Itu sama dengan mengatakan, mereka tidak memiliki andil dalam hal ini jika perutnya naik. Jadi, ketiga yang mulia sedang menunggu perintah tuan rumah mereka. Tapi sekarang, Li Jingtian datang, yang mewakili estate bupati. Karena dia berani menyerang, mereka harus mengikuti. Paling buruk, Regent Estate akan memimpin serangan. Ini terdengar seperti rencana yang solid untuk ketiganya. Karena mereka hanya memikirkan keuntungan rumah, mereka memilih untuk mengesampingkan semua perbedaan. Misalnya, mereka dengan jelas merasakan 2 orang lagi bersama Li Jingtian sebelumnya. Mereka memiliki pertanyaan seperti, siapa mereka? Dan jika dia mengejar Zuofan sampai ke sini, mengapa salah satu dari mereka berada di tahap Bon Tempering? Petik 1. Namun, mereka memilih untuk mengabaikan semua masalah yang penting dan jelas ini. Atau lebih tepatnya, mereka tidak akan pernah berbicara bahkan jika mereka muncul dalam pikiran. Lagi pula, apakah tamparan Li Jingtian begitu menyegarkan sehingga mereka menginginkan lebih? Dengan cara ini, 3 yang mulia yang pengecut datang ke kapal berbatu Li Jingtian. Di pihak ketiga tetua, mereka hanya bisa tertawa getir dan mengikuti juga. Sekarang yang mulia bergabung di depan, mereka tidak punya alasan untuk tidak melakukannya. Satu-satunya yang tersisa adalah 3 orang, ayah dan anak klan Cai, serta Sun Yufei. Cai Rong menghela nafas sambil mengikuti para ahli terbang, hari ini buka mataku. Aku belum pernah melihat begitu banyak ahli panggung Radiant di satu tempat sebelumnya, dan bahkan yang mulia dari Regent Estate yang hebat ada di sini. Satu lebih kuat dari yang terakhir. Bahkan ketiga tetua surga yang mendalam itu hanyalah semut di hadapan 4 ahli. Lihat siapa yang bicara. Siapa yang gemetar ketakutan tadi? Sun Yufei membuat penghinaannya diketahui. Cai Xiaoting kesal, saudari Yufei, klan Cai selalu bersahabat dengan klan Sun. Kenapa kamu tiba-tiba begitu bermusuhan dengan ayahku? Kamu juga tidak berbeda. Pecundang. Kamu. Wajah Cai Xiaoting terbakar amarah, buku-buku jarinya memutih. Jelas dia tidak bisa menahan amarahnya dan ingin menjatuhkan mantan dewinya ini. Tapi suara tiba-tiba membuat kedatangan Sun Clan Head diketahui. Dia mengalihkan perhatiannya dari lubang besar yang dibuat dari pendaratan Li Jingtian ke halaman kosong. Apa yang terjadi? Di mana para tetua? Sun Yufei memilih untuk mengabaikan Cai Xiaoting dan menjelaskan kepada Sun Clan Head apa yang terjadi. Sun Clan Head meraih Sun Yufei dan menghidupkan langkahnya. Yufei, kita akan pergi ke Gunung Blackwind. Untuk apa? Sun Yufei tercengang. Gadis bodoh, ini untuk menghibur para tetua dan yang mulia, tentu saja. Sun Clan Head tertawa. Ingat, jika kamu ingin salah satu dari mereka memperhatikan kamu, kamu harus menampilkan pertunjukan yang layak. Cai Rong mengangkat alis dan menyeret putranya. Juga, ayah, apakah kita? Seolah-olah, klan matahari menguasai kami semua karena mereka memiliki kerabat di lembah neraka. Dengan 3 tetua dan 4 keluarga yang mulia di sini bertarung, ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menjalin hubungan dengan salah satu dari mereka. Klan Sun mendapat dukungan lembah neraka dan, siapa tahu,
kita mungkin mendapatkan Regen Estate sebagai sponsor. Kita lihat saja seberapa kuat mereka akan bertindak di sekitar kita. Cai Xiaoting mengangguk dengan keras. Ayah, kamu benar. Akankah sundal itu berani meremehkanku? Cai Xiaoting merasa dirinya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung, menempatkan lebih banyak kekuatan di kakinya dan melaju lebih cepat daripada ayahnya. Cai Rong santai melihatnya. Anakku sudah dewasa. Dengan cara ini, kedua klan mengalahkan diri mereka sendiri dalam mencium keledai 4 rumah. Mereka takut pendukung mereka ini akan direnggut oleh orang lain. Di dalam aula Gunung Blackwing, Luo Yunchang pucat duduk bersila. Dia telah bekerja keras dalam kultivasinya selama 2 tahun terakhir ini, tetapi dia masih hanya seorang pembudidaya kondensasi Ki Puncak. Untuk satu orang untuk mempertahankan 4 arai besar hari demi hari adalah beban berat. Di sebelahnya adalah Lei Yuntian, serta Kapten Pang dan beberapa lainnya. Melihat nona muda mereka yang biasanya sehat dan energi sekarang tampak kuyuh, rasa sakit menyelimuti hati mereka. Nona muda, silakan istirahat. Mereka tiba di kota Windegaze selama sebulan sekarang dan masih belum menyerang. Seharusnya tidak ada masalah jika kamu mengambil nafas. Wajah Kapten Pang dipenuhi dengan energi hitam saat auranya bocor tanpa disadari. Namun, meski begitu, air mata menggenang di matanya yang garang. Sedikit tersenyum, bibir Luo Yunchang tampak pucat, namun senyumnya selalu cerah. Kakak Lei masih bekerja keras dengan pramuka kan? Musuh memiliki setidaknya 3 ahli surga yang mendalam, bersama dengan orang-orang yang lebih kuat di antara mereka. Semua upaya kami untuk mencari tahu lebih banyak tentang pihak mereka telah terbukti sia-sia. Aku khawatir jika mereka memilih untuk menyerang, kita mungkin bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan arai. Nak, kamu tidak bisa terus begini lebih lama lagi. Lei Yuntian menghela nafas. Ini semua salahku karena tidak berdaya dan membiarkanmu menderita seperti ini. Bagi seorang gadis yang memikul pertahanan klan saat bencana melanda, membuatku menyadari betapa tidak bergunanya Grand Elder ini. Paman Lei, jangan salahkan dirimu. Kamu dan Kapten Pang, bersama dengan saudari Lei, telah bekerja tanpa lelah untuk klan Luo untuk berkembang. Aku tidak bisa melakukan apapun untuk membantu kamu sampai sekarang. Jadi izinkan aku untuk setidaknya melakukan ini untuk klan kami. Klan Luo adalah rumahku, dan kamu adalah bagian darinya. Aku melihatnya hancur sekali, dan aku tidak akan berdiam diri dan melihatnya terjadi lagi. Nada sedih Luo Yunchang membuat mereka semua menghela nafas. Luo Yunhai memandang saudara perempuannya. Kalau saja saudara Zuo ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Dia selalu punya jalan keluar dari setiap krisis. Mata yang lain gemetar dan melunak. Lei Yuting menggigit bibirnya. Bocah sialan ini membuat badai untuk kita dan masih belum kembali. Dia pasti hidup di luar sana. Sister Lei, jangan katakan itu. Zuo Fan pasti bergegas saat kita berbicara. Luo Yunchang sedikit mengernyit. Kita harus mempertahankan klan kita dan menunggu kepulangannya. Yunchang, dia sebenarnya. Kapten Kerutan Pang dan gelengan kepala membuat Lei Yuting menelan kata-katanya. Dia telah bertanggung jawab atas intelijen untuk klan Luo dan tahu betul tentang kehidupan cinta Zuo Fan, tetapi menahan diri untuk tidak membagikannya dengan Luo Yunchang. Luo Yunchang tampak bingung. Ah, dia berteriak. Ada apa? Yang lain panik. Alis Luo Yunchang bergetar saat matanya menunjukkan keterkejutan. Aku kehilangan kendali atas Poison Dragon Arai di timur. Apa?
Hati semua orang ada di tenggorokan mereka.